Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Saya pada hari ini saya Oktavi Trisnawati, kelas A semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan, akan membahas buku ke-12 Sosiologi Terapan. Yang pertama, taksonomi masyarakat informasi. Yang di sini dimana ada pasukan perubahan dan juga alat dari pemikiran. Pasukan perubahan di sini adalah melalui perkembangan iptek dan pengetahuan teknologi, maka suatu informasi-informasi dapat kita dapatkan melalui situs jaringan internet. Nah, dan adanya perubahan-perubahan tersebut menghasilkan dengan adanya transformasi di bidang informasi dan komunikasi, maka perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat modern tersebut menjadikan suatu pasukan perubahan di mana dalam melaksanakan segala kegiatan tersebut, orang-orang akan cenderung menggunakan berbagai macam alat teknologi informasi di bidang internet seperti handphone maupun berbagai macam aplikasi yang tersedia di HP Android orang tersebut seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, KakaoTalk, dan lain sebagainya. Nah, dari pasukan perubahan tersebut lahirlah alat dari pemikiran. Nah, di sini melalui perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya pemikiran dari orang-orang untuk memberikan membuat inovasi dan kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Melalui inovasi-inovasi dari pemikiran manusia, maka terciptalah berbagai macam inovasi di bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, organisasi struktur tanpa hierarki di sebuah dinamis global bisnis lingkungan. Yang di sini ada pengertian daerah penelitian. Pengertian daerah penelitian di sini di mana daerah tersebut dijadikan satu daerah atau wilayah, dijadikan lahan penelitian, di mana di sini di buku ini membahas bahwa para ilmuwan akan membahas daerah-daerah di mana yang menggunakan berbagai macam situs jaringan internet dan juga daerah mana saja yang belum atau kurang menggunakan internet tersebut. Nah, di sini daerah-daerah yang telah menggunakan berbagai macam layanan internet, mereka memiliki daerah yang sudah lumayan maju atau berkembang dan juga modern. Sedangkan daerah-daerah yang masih belum tersentuh internet tersebut, mereka merupakan wilayah atau daerah yang tertinggal akan kemajuan teknologi dan informasi. Nah, di sini penting bagi peneliti untuk melihat daerah-daerah atau wilayah tersebut serta kemampuan orang dalam memanfaatkan berbagai macam sistem informasi dan komunikasi di bidang kemajuan di bidang globalisasi tersebut. Yang berikutnya, melalui daerah-daerah penelitian tersebut akan terjadi proses perubahan di daerah tersebut. Nah, proses perubahan tersebut akan mengarah masyarakat dari sifat tradisional ke sifat modern. Di sini dibahas bahwa kalau orang-orang yang telah mengenal internet, maka mereka cenderung berpola hidup sudah semakin maju, sudah mengikuti pola-pola hidup kebarat-baratan atau westernisasi, maupun sudah melakukan pola hidup di mana mereka sudah hidup berdampingan dengan namanya internet. Nah, yang ketiga, organisasi transformasi proses untuk globalisasi. Perlunya globalisasi. Globalisasi sangat merupakan suatu hal-hal yang sudah mendunia. Contohnya di sini bahwa globalisasi itu sendiri merupakan suatu mode atau cara yang telah mendunia. Seperti di sini, penggunaan situs-situs atau informasi menggunakan jaringan internet telah dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia atau sudah mengglobal, sehingga apapun dilakukan oleh orang-orang tersebut pasti akan terhubung dengan internet, dan juga melalui internet tersebut kita dapat terhubung dengan para masyarakat di belahan benua manapun juga. Nah, di sini ada global lingkungan bisnis. Nah, melalui adanya kemajuan di bidang iptek ini, maka tak jarang para pebisnis memanfaatkan situs atau kemajuan informasi dan teknologi informasi tersebut sebagai lahan bisnis mereka untuk menghasilkan pundi-pundi uang.
Nah, dari penghasilan atau bisnis tersebut, maka mereka dapat mengambil keuntungan dengan jalan memberikan membuat aplikasi maupun membuat web-web terkait dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya bab 4, berbasis IT proses bisnis. Di sini ada transaksi informasi transaksi dengan pasar. Transaksi informasi di sini bahwa melalui kemajuan berbagai informasi dan komunikasi, masyarakat dapat bertukar informasi dari satu orang ke orang lainnya dengan cara melalui via online atau melalui media internet. Dan juga informasi transaksi tersebut juga dilakukan orang-orang melalui pertukaran informasi di bidang pasar. Pasar di sini bukan saja pasar yang secara manual yang kita datang ke pasar, melainkan di sini juga ada pasar di mana kita dapat melakukan transaksi hanya dengan online atau pasar online atau e-commerce. Nah, di sini internet menyajikan berbagai macam kemudahan bagi kita, dan juga aplikasi-aplikasi yang dibuat tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Bab 5, perspektif pengaruh dan mitigasi sosial budaya. Global e-business sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, di mana orang-orang cenderung melakukan belanja menggunakan aplikasi-aplikasi secara online, contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia lainnya. Dan juga belanja online tersebut membuat orang-orang dengan mudah tanpa perlu pergi atau panas-panas capek ke pasar. Dan juga konteks budaya di sini, konteks budaya tersebut dibahas bahwa salah satu perubahan dari teknologi informasi tersebut akan membuat pengaruh budaya kita, di mana kita dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana sudah ada kemajuan teknologi dan informasi. Dan juga pola hidup masyarakat lama-kelamaan akan berubah menjadi masyarakat yang lebih maju, dan juga pola hidup kebarat-baratan akan diadaptasi oleh masyarakat di negara berkembang. Selanjutnya, daya saing global, sistem pendukung keputusan karakteristik. Di sini adanya sistem pendukung untuk mendukung daya saing global, dan juga untuk membangun masyarakat informasi dibutuhkan daya saing. Daya saing tersebut juga menciptakan masyarakat dalam berbagai macam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perubahan yang baik, sehingga masyarakat informasi merupakan masyarakat yang tahu dan mau menggunakan berbagai macam teknologi dan informasi. Bab 7, keputusan dinamis dalam global organisasi. Di sini organisasi global umum, di mana dalam suatu perkembangan pasti adanya organisasi-organisasi, baik organisasi secara global umum atau global dan umum. Di sini organisasi global umum merupakan organisasi yang mencakup organisasi induk, di mana ia merupakan organisasi yang mengatur berbagai macam perubahan-perubahan maupun mengatur berbagai macam pola-pola dalam mengurus suatu teknologi dan informasi. Dan juga keputusan yang dibuat organisasi sosial tersebut juga mempengaruhi berbagai macam tindak kehidupan masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman di era 4.0 tersebut. Bab 8, tantangan dari global informasi lingkungan. Di sini tingkat ketidakstabilan sumber. Nah, dengan adanya perubahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, adanya tingkat ketidakstabilan sumber. Contohnya di sini berbagai macam sumber-sumber yang kita dapati itu terkadang mengandung berita-berita yang hoax, atau orang-orang harus mencari berbagai sumber untuk bisa mendapatkan informasi yang secara real atau benar-benar sesuai dengan kenyataan. Dan terkadang berbagai macam oknum-oknum mencari keuntungan dengan memberikan berbagai macam berita maupun melakukan berbagai macam manipulasi di bidang internet. Dan juga tingkat dari gangguan sosial tersebut juga dapat mempengaruhi dari berbagai macam informasi yang salah tersebut dapat mempengaruhi gangguan sosial, di mana dapat menciptakan berbagai macam kasus dan juga konflik sosial di tengah masyarakat. Bab 9, layanan web. Web layanan tersebut banyak diciptakan oleh berbagai macam orang-orang untuk agar kita dapat membuka web tersebut untuk mendapat informasi-informasi yang
kita inginkan. Dan juga pemanfaatan bisnis web tersebut menguntungkan bagi para pembuat web, sehingga melalui web tersebut, ketika kita membuka web tersebut, mereka mendapatkan keuntungan dari web yang telah dijual tersebut. Selanjutnya, bisnis global. Adopsi internet diadopsi dimanapun saja di seluruh negara di dunia ini, sehingga internet tersebut dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitas mereka. Dan juga bisnis internet sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, baik di kalangan masyarakat di negara berkembang maupun negara modern, karena bisnis internet sangat menjanjikan masyarakat, karena di era sekarang ini manfaatan di bidang internet semakin banyak dan memberikan keuntungan yang semakin banyak juga. Sekian pembahasan saya mengenai buku ke-12 kajian Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih.